Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Untuk informasi yang saya sampaikan ini bertepatan di hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Oke, seperti biasanya ya, sebelum kita analisa untuk masuk di time frame daily ataupun H1, ini pergerakan XAU USD kemarin ya. Kita perhatikan dulu, kita review dulu. Oke, dari pergerakan kemarin kita bisa lihat ya di XAU USD dari pembukaan kemarin ada kenaikan ya. Tapi di sini di candle berikutnya terjadi turun ya, ya. Ini impulsive bearish ya. Kemudian ada membuat sideways kecil ya atau area base ya. Kemudian di candle kecil ini terdapat break ya, break ini ya di area support, candle impulsif turun lagi ya, penerusan dari candle ini ya. Kemudian dari bentuk candle besar, kemudian candlenya volumenya makin mengecil dan makin kecil, berarti ini tandanya pelemahan pada seller. Terbukti ditutup di candle berikutnya adalah buyer memiliki kekuatan ya di mendekati area 1809. Akhirnya dia naik ya, naik lagi, kemudian ini naik lagi ya sampai di posisi ada base lagi di area sini ya. Meskipun di sini banyak ekor-ekor panjang ya yang mampu membreakout ya sampai terendahnya 1805. Kemudian dia turun lagi ya. Akhirnya bergerak di area di bawah level support 1814. Poin apa yang bisa kita dapatkan dari kemarin ya? Yang pertama adalah ketika dia membentuk tren turun seperti ini ya. Ini adalah poin penting ya. Karena di sini ada impulsif bearish ya, di mana mampu membreakout di area 1817 dan dia bergerak di area sini ya. Bergerak membentuk area base ya. Kalau sudah terjadi base ini tinggal kita cari aja support dan resistennya mana dulu yang di breakout. Nanti pasti akan teman-teman bisa memasang antri ya di kisaran support ataupun di kisaran resisten. Kalau seperti ini mungkin teman-teman bingung ini base-nya seperti apa ya pergerakannya, karena kan di H1 ya, ini bisa diperkecil teman-teman ya, bisa dilihat didetailkan entah di M30 contoh ya, ini ya, atau di M15. Nah ini bisa, nah ini kan pembentukan area base tadi. Nah di sini ya naik turun kecil ya. Nah tinggal tarik support dan resistennya area mana. Nah tuh itu targetnya bisa dipakai ya. Jadi bisa diambil posisi. Contoh kemarin kan saya bilang karena ini kan area support terkuat ya. Berarti areanya bisa di bawah 1813 atau di 1812 dan terdekatnya ya di 1809 seperti itu ya. Kemudian dari posisi ini dia naik ya dan bergerak di area saat ini ditutup di bawah area support. Nah dari sini yang bisa kita lihat pergerakan XAU USD ya kecenderungannya kuat turun ya, dan ini ada perubahan struktur yang tercipta saat ini ya. Untuk lebih detail ya kita lihat di time frame daily ya. Oke, sebelumnya kita bersihkan dulu supaya jelas ya. Kita bersihkan dulu, kita masuk di time frame daily ya. Oke, di time frame daily yang bisa kita lihat di sini ya. Perhatikan di sini ya teman-teman. Nah, dari pergerakan XAU USD sendiri kalau kita lihat dari susunan ini memang trennya naik ya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa susunan candle yang terakhir di sini ini terjadi penurunan. Ya, terjadi penurunan di mana ada target
untuk disentuh ya di area ini untuk dia bisa lebih turun lebih dalam lagi. Tapi menariknya ya, setelah saya perhatikan di beberapa pergerakan ke belakang ya, selain dari sini ya, selain dari area resisten ini ya yang belum berhasil di breakout ya. Ini kan area resisten yang belum berhasil di breakout ya, di 1833 di area sini ya, resisten yang sampai saat ini belum berhasil di breakout, malah dia bergerak turun ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, dengan susunan candle ini untuk hari ini kekuatan seller masih cenderung kuat turun ya, cenderung kuat turun. Tapi di sini kita lihat ya, ada posisinya kan, kalau kita lihat dari susunan candle ini kan dari turun ya, ini kan dari posisi support ya, dia naik ya, dia naik turun, kemudian dia naik turun lagi ya, dan dia naik lagi turun, kemudian dia naik tapi tertahan di area resisten. Nah, ini juga bisa kita tarik trend line ya. Kalau saya perhatikan di sini, ini bisa ditarik trend line ya, itu dari posisi sini ya, kalau kita perhatikan. Nah, di area sini ya. Jadi di sini ada target yang dituju ya, ada target yang dituju dari posisi turunnya seller ini. Nah, bisa mendekati area penting ya, membentuk low berikutnya ya. Nah, ini kan higher low ya. Nah, kemudian di sini nanti kemungkinan bisa terjadi higher low, nggak tahu di hari ini atau di hari besok, karena kalau kita perhatikan ya, ini range pergerakannya juga sangat kecil, di kisaran kurang lebih ya 10 sampai dengan $20 lah, kisaran 15 sampai $20 aja pembentukan high dan low-nya ya. Ini pembentukan high dan low-nya satu candle ini nggak lebih kisaran 15 sampai $20. Tapi di sini ada candle besar, ini pasti akan tercipta entah nanti di atas ya ketika dia naik atau ketika dia turun. Kalau dilihat susunan ini, setelah kita tarik trend line ya, ada higher low makin ke atas ya. Di sini kemungkinan besar targetnya adalah ke area sini. Kalau nanti hari ini ya dia mengimplementasikan candle ini ya, penurunannya, berarti targetnya sudah terlihat. Nah, sebentar, targetnya sudah terlihat ya. Ini jaraknya berapa ini? Nah, ini jaraknya segini nih. Nah, kemungkinan nanti bisa ke area sini. Nah, bisa ke area sini ya targetnya. Tapi coba kita lihat detailnya ya, ini nggak terhapus. Kita lihat di time frame H1 ya, di time frame H1. Coba kita lihat dulu apa yang bisa kita dapatkan di sini. Oke, ini dari time frame H1 ya, perhatikan ya teman-teman ya. Nah, ini time frame H1. Oke. Dari pergerakannya yang ini ya. Ini sebentar. Nah, ini ada level terdekat ya. Seperti biasanya level psikologinya saya gambar dulu supaya enak atau bisa jadi acuan teman-teman. Yang pertama di sini ya, 1810 ya, ini oke, kemudian sudah berubah ya. Ini ada di sini 1815 ya, di area sini ya. Ini level psikologinya.
di sini, dan yang kedua di sini. Oke. Ya. Kalau nantinya memang posisinya ini mencoba naik pun ya, kalau ini kita lihat teman-teman ya, pada saat dia bergerak sideways ya, di satu sisi di sini tertahan di kalau aku menyebutnya ya, ini biasanya bisa disebut dengan supply and demand ya, atau saya biasanya di sini melihat order block itu banyaknya terjadi penolakan ya di area sini ya. Ini kalau kita perhatikan, nah ini kan nah kalau kita sebentar ya, kita bahas persen dulu kisaran segini ya. Dia tercipta di sini ya. Nah ini untuk yang terdekat aja ya, aku perlihatkan ya. Jadi di sini dari area ini terjadi banyaknya penolakan ya, meskipun di sini ada titik resisten terkuat juga. Memang di area sini kan ini titik resisten terkuatnya ya. Nah 1827 ya, yang nggak berhasil di breakout juga ya. Nah tapi kalau kita perhatikan di sini terjadi beberapa untuk saat ini ya, ini terjadi penolakan, dan ini terlihat ada higher low ya, higher low yang dimana dia makin menurun. Jadi saya bisa kasih batasan ketika nanti di hari ini dia naik pun ya, kalau kita perhatikan ya, kalau dia naik pun ya, di sini ada beberapa penolakan ya. Yang terdekat itu di area sini. Sebentar. Yang pertama di sini ya, saya perhatikan 1819 ya. Kalau dia naik tes ke situ ya, selama dia kemudian area sini ya, 1822 ya di sini sampai dengan 1827. Nantinya kemungkinan ya, kalau kita lihat dari bentuk line ini ya, bentuk trend line yang ke bawah, makin ke bawah. Ini kalau nanti dia tidak berhasil break di bawah 1810, dia akan tes dulu naik sampai di level 1815 sampai 1819 targetnya ya. Tapi kalau nantinya di sini cuman terhenti di level psikologi aja 1815 ya kemungkinan dia pasti akan terjadi koreksi ya, tembus di bawah 1810. Nah 1810 ini kalau memang ini break ya, nantinya teman-teman bisa ambil posisi sell di kisaran 1809 sampai 1809 sampai 1808 dengan target penurunan ya, pertama di sini ya. Di sini ya terdekatnya 1805, kemudian 1801 ya di sini ya, dan 1790. Makanya saya perhatikan di sini kalau titik dari ini ya, dari sini ya, ngapain kalau ini ada kenaikan sampai 1815 ya, kemungkinan besar dia akan, kalau terjadi ini ya, ini tadi yang candle besar tadi ya, melebihi dari $20 rata-rata ya per hari high dan low nya, kemungkinan kalau ini bisa turun hingga mendekati 1790 ya. Nah, nanti perhatikan aja, kurang lebih bisa mendekati area sini 1790 ya, entah hari ini ya atau besok ya, terminannya dari sini. Tapi kalau ini nanti dia bergeraknya hanya sebatas area sini ya, paling kalau dia naik ya mendekati level-level psikologi terdekatnya di area sini, seperti itu ya.
karena ini sudah break area support terkuat ya, sudah bergerak di bawah ini, kemungkinan dia juga akan break di level psikologi level 1810. Nanti pantau aja dari dua level penting ini. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menghasilkan keuntungan yang konsisten ya. Semangat buat teman-teman semua yang lagi belajar ataupun yang lagi trading ya. Jika video ini bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman karena berbagi itu indah. Oke, saya ucapkan salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.